langsung saja kita mulai wawancara dalam rangka mata pelajaran ekonomi. Di sini kami akan mulai mewawancarai pengurus CU Damai. Langsung saja dari pertanyaan pertama, bagaimana sejarah dari koperasi atau CU Damai ini didirikan? Baik, terima kasih. CU ini sejarahnya kita mulai dari gereja. Kalau di gereja Katolik ada stasi, di stasi ada lingkungan. Jadi kita di sini di lingkungan yang kita kenal sekarang ini jadi Korling 3. Jadi disitulah CU ini diperkenalkan. CU diperkenalkan melalui lembaga pertanian dulu di Jalan Irian, sekarang gereja Katolik SPP. Jadi awal daripada cikal bakal CU ini semula adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, itu tujuan utama, dan sekaligus untuk orang lebih sering ke perpulungan atau doa lingkungan, itu harapannya. Dan dengan adanya ini aktif ini orang rajin ke perpulungan, rajin ke gereja, gitu kira-kira awalnya tentang CU Damai ini. Memang pada awalnya kita sangat tertutup dalam lingkup gereja, gitulah kira-kira. Dan akhirnya pada tahun 2005 kita berdiri tahun 82 ya. Tahun 82 berdiri, tahun 82 kita berbadan hukum 2005. Jadi itu mau tidak mau itu harus terbuka untuk khalayak ramai. Artinya dengan kita berbadan hukum itu, catatannya syarat jadi anggota itu adalah seluruh warga Tanah Karo. Itu yang pertama sejarahnya. Sehingga di tahun 2005 itulah, itu pun terakhir belum bisa kita gunakan juga badan hukum karena gimana? Badan hukumnya masih egois anggota-anggotanya, ngapain bantu orang lain, jadi salah kan. Artinya kemudian kita mau tak mau akibat desakan daripada warga-warga di sekitar sini, dan kita membuka secara umum. Jadi persyaratan anggotanya nggak lagi dibatasi dalam lingkup gereja, nggak ada lagi dalam lingkup gereja, tetapi sudah syaratnya adalah warga Tanah Karo, karena badan hukum kita di kabupaten. Itulah kira-kira sejarahnya bagaimana berdiri, yang tahun itu Oktober 1982. Terima kasih Pak penyampaiannya tentang sejarah dan latar belakang berdirinya CU Damai ini. Jadi sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Tapi sebenarnya kami ingin mengatakan bahwa pertanyaan ini nanti cukup rinci, jadi Bapak cukup menjawab apa yang kami tanyakan Pak, karena nanti jadi nanti 2 kali gitu Pak. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua, apa bidang yang digerakkan oleh CU ini? Bidang yang kita gerakkan hanya simpan dan pinjam, itu aja, simpan pinjam, singkat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang sudah disinggung sebelumnya terkait bagaimana tujuan dari CU ini. Tapi di sini kami ingin menanyakan lebih rinci lagi, sebenarnya apa visi dan misi dari CU ini? Visi dan misi daripada CU itu hanya satu kata, untuk mensejahterakan para anggotanya, terutama ya khususnya secara umum masyarakat di sekitarnya lah. Mensejahterakan, itu kata kunci. Jadi kalau kata kunci ini nggak dapat, gagal. Gerakan ini gagal. Lalu kira-kira dengan tujuannya yaitu mensejahterakan anggotanya, kira-kira bagaimana misi ataupun bagaimana cara yang dilakukan oleh CU ini untuk mencapai tujuan tersebut, Pak?
Baik. Sejarah daripada CEU ini kan berawal dari ketidakmampuan anggota itu di Jerman kemarin. Pak wali kota di salah satu wali kota di Jerman, para passion, dia melihat ketika ada revolusi industri sehingga tenaga kerja sudah sangat berkurang dipakai. Terjadilah pengangguran, kemiskinan. Jadi ketika para pasien itu mengatakan bahwa dia memberikan, pernah BLT, dengar BLT? Pernah di Indonesia di BLT diberikan, ternyata gagal juga ya, gagal. Jadi para pasien juga memberikan gandum untuk masyarakatnya, ternyata gagal, nggak bisa membantu. Artinya lalu berpikir para pasien ini begini, bagaimana kalau si miskin ini kita manfaatkan untuk membantu si miskin? Pertanyaannya luar biasa ya. Bagaimana si miskin membantu si miskin? Udah miskin, bantu lagi. Jadi diajaklah gerakan ini, gerakan saling percaya. Itu kata kunci. Saling percaya dan memberikan tabungan simpanan ke gerakan itu dan digunakan oleh siapa yang menggunakan untuk usaha-usaha produktif. Contohnya mau tanam gandum, kalau mau beli apa segala macam, si A, coba kita ini kalau 1000 kita kumpul berapa kita? 8 orang, 8.000, kalau 1000 kamu beli apa bisa? Permen aja ya, mungkin ya. Apa ini dengan uang 8.000 kita bisa ini ke konsumen ya, kita beli beras setengah ini ya, setengah kilo atau berapa itu, udah bisa. Kalau makan tadi nggak kelaparan, kita setengah kilo untuk bikinlah makanan jadi bubur gitu ya, jadi bubur kan bisa. Jadi konsepnya si miskin membantu si miskin, itu konsep awalnya. Jadi bagaimana bisa CEU mempraktekkan itu tadi? Kita dengan saling percaya mengumpulkan apa yang ada, nggak ada sama kita itu, yang kurang sama kita itu dikumpulkan, digunakan oleh satu orang atau dua orang, dipakai secara bergantian untuk usaha-usaha produktif. Itulah tujuannya CEU ini. Jadi nggak mesti banyak, artinya nggak banyak tapi wajib. Kalau semua wajib bisa digunakan oleh satu orang dan dikembalikan kembali untuk kelompok itu sendiri, dibayar jasalah kita katakan. Itulah kira-kira konsepnya untuk mensejahterakan daripada anggota itu. Di sini kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat, terkait bagaimana wujud-wujud usaha yang dijalankan oleh CEU ini. Mungkin selain dari yang sudah disebutkan Pak, wujud-wujud usaha atau bagaimana sebenarnya perwujudan gitulah Pak. Artinya perwujudan ya, saya pikir itu tadi ya, usaha kita cuma satu, simpan pinjam itu aja, yang lain itu nggak ada. Jadi hanya itu, simpan dan pinjam. Perwujudannya simpan dan pinjam. Selanjutnya kira-kira sampai saat ini gitu ya Pak, berapa jumlah anggota yang terlibat dalam CEU ini? Mungkin bisa diperkirakan dari anggota dan juga kepengurusan di CEU ini Pak. Anggota sampai saat ini 3.394 itu yang aktif per hari ini sampai saat ini. Ya. Lalu kalau kepengurusan, pengurus ada 5, pengawas ada 3. Itulah pengurus. Kira-kira pengawas itu tugasnya ngapain Pak? Dia pengawas itu seharusnya dan tugasnya itu melihat kinerja daripada pengurus ini. Jalan nggak? Betul nggak? Dijalankan sesuai dengan aturan nggak? Itulah tugas pengawas ini, sekaligus melihat aset-aset daripada CEU ini dibukukan secara betul atau enggak.
Jangan nanti atas nama pribadi kan gitu kan. Itu kira-kira tugas pengawas. Pak, di sini kami ingin bertanya, sebenarnya dalam kegiatannya koperasi ini sudah menerapkan dan menggunakan teknologi tertentu, Pak? Teknologi tertentu sudah kita pakai teknologi Sikundo, ya, sistem kredit union Indonesia. Jadi aplikasi kita gunakan, aplikasi ya sudah. Menurut perkiraan Bapak sini sebagai pengurus, apakah dengan menggunakan aplikasi tersebut sudah sangat membantu dalam penjalanan lembaga keuangan CU ini, Pak? Amat teramat sangat begitu, sangat membantu. Sejauh ini bagaimana pengelolaan keuangan di CU ini, Pak? Apakah sulit atau mudah dijalankan, Pak? Sulit, mudah gitu. Artinya kalau sulit kita katakan, ya kalau nggak mengikuti peraturan ya sulit. Artinya di CU ini kita pinjaman, simpanannya tadi 5 kali dari simpanannya itu yang bisa diberikan. Itu pun harus ada agunan atau jaminan. Karena dia punya uang 10 juta, minta 50 juta, kalau nggak ada agunannya mau kemana kita, andai kata macet gitu. Sulit, mudah. Nah, kalau mudah ya gitu juga ya, kalau dia meminjam sebesar simpanannya, ya udah mungkin hitungan jam pun bisa juga selesai. Mungkin saya tambah sedikit Pak ya. Namanya lembaga keuangan, kesulitan pasti ada dihadapi. Tapi itulah tugas kita sebagai pengurus, bagaimana kita berjalan di aturan-aturan yang ada. Aturan kita itu contohnya seperti kasus-kasus ya, peraturan khususnya, SOP itu Pak ya, SOP-nya, SOM-nya. Nah, jadi cara-cara meminjam itu pun harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di KSPC Udama. Demikian, makanya tadi Bapak bilang sulit, enggak begitu. Jadi ada aturan-aturan terus yang harus kita laksanakan. Demikian. Nah ini udah ada lagi pengganjal. Enggak apa-apa. Baik kali kakak kita ini kan. Tahu dia tahu Dari dan untuk kita. Itu. Itu kan milik bersama juga. intinya dari, oleh, dan untuk kita. Jadi mungkin ada sedikit bedanya saya tambahkan sambil ini. CU itu tidak ada pemodalnya, tidak ada pemodal tunggal, tidak ada yang pemegang saham. Pemegang saham itu semua anggota. Semua anggota yang jadi anggota CU Damai itu pemegang modal. Kalau seperti lembaga keuangan atau bank itu ada pemodalnya, pemegang saham. Jadi kalau kita semua anggota yang terlibat di dalam. Jadi gedung-gedung kita ini pun saya sebagai anggota, mungkin anak kami ini anggota ya di sini ya, sudah punya ini satu batu bata di kantor kita ini. Begitu kalau bank kan, nah itu. Jadi dari kita untuk kita ini juga dari kita untuk kita, silakan. Satu lagi yang menyangkut pertanyaannya tadi tentang penggunaan IT ya. Kamu pernah menyimpan uang di sini? Siapa yang menyimpan? Biasanya aku kasih bapak, nanti bapak yang Artinya kamu nggak pernah ke sini kan? Nah, kita diharapkan semua di sini anggota kita itu berbasis ID. ID-nya apa? KTP. Kamu sudah punya KTP? Kakak kan terdaftarnya kapan? Orang tua. Terdaftar di kakak itu. Nomor HP itu pernah kamu kasih ke sini? Artinya begini, seiring pertanyaan itu tadi kan, ketika nanti Bapak mau nyimpan simpanan itu, notifikasinya masuk ke WA. Itulah salah satu kemudahan daripada penggunaan teknologi tadi, dan kemudian anggota juga tidak merasa pernah terkibuli atau terbohongi. Kenapa? Hari ini kamu nyetor, mungkin Bapak nyetor 5.000.
Berarti informasi setoran atas nama Ines bersendiri nomor buku anggota nomor sekian 5.000, saldonya sekarang jadi 105.000. Itulah hari ini jam ini. Jadi itulah seiring pertanyaan tadi itu. Kita sangat menjawab tantangan kepercayaan ini tadi. Itu manfaatnya ya, bagi pengurus, bagi anggota sama semua. Nah, pertanyaan selanjutnya itu Pak, kontribusi apa yang sudah CEU ini berikan untuk lingkungan sekitar? Kontribusi Sejauh apa gitu Pak? Atau mungkin sudah ada aksi nyatanya gitu Pak, terlihat dalam bentuk wujud? ya, artinya kan kalau dalam masyarakat sih kita masih terutama kepada layanannya kepada anggotanya, ya gitu kan, kepada anggotanya. Kalau sering juga ada pembangunan gereja, ada juga desa-desa yang ada anggota kita dia minta bantuan untuk ini, untuk kerja tahun. Ada juga pernah kebakaran juga pernah juga kita berikan. Mungkin nggak terlalu mencukupi lah, tapi kita care sama masyarakat walaupun bukan anggota gitu. Begini sedikit kami tambahkan, karena ini keuangan kita bukan keuangan pribadi. Jadi semua yang kita berikan itu harus diputuskan oleh anggota saat rapat anggota tahunan. Nah itu menambahi ya. Jadi kita juga nggak boleh membantu ada kebakaran sana. Nggak boleh kita putuskan sendiri, kita sebagai pengurus. Harus ada angka-angka yang harus kita buat, baru kita berjalan di aturan itu. Demikian. Yang udah kita alami itu tadi, yang paling real kebakaran. Ya. Itu musibah, anggota bukan anggota itu tetap kita berikan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana anggaran dasar dari CEU ini Pak? Maksudnya ada nggak gitu? Ya, pertanyaan itu ada nggak gitu? Ada anggaran dasar kita. Tebal pula itu nggak bisa kuapa itu semua. Artinya begini. Ya, anggaran dasar kita itu terutama pertama dulu namanya apa, bergerak bidang apa, anggotanya itu siapa-siapa saja, kewajiban-kewajiban anggota itu dan hak-hak anggota itu ada tertuang di dalamnya. Itulah anggaran dasar kita. Jadi anggota itu yang sudah saya bilang pertama tadi. Kita masih berbadan hukum di Tanah Karo, berarti yang anggota hanya bisa dari Kabupaten Karo. Pokoknya ada KTP dan segala macam, itu yang terutama. Itulah dari anggaran dasar itu. Ada nama, ada tempat, ada badan hukum, ada jenis-jenis simpanannya, keanggotaannya, keuntungannya dibagi bersama, itu SAU. Jelas satu. Ya. Selanjutnya itu Pak, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai anggota dari CEU Damai ini? Persyaratan itu tadi pertama harus domisili di Tanah Karo, ya. Laki perempuan agama tidak masalah, pokoknya ada KTP. Itu yang terutama. Lalu yang kedua, mengisi permohonan menjadi anggota. Di situ di permohonan itu lalu dimohonkan, namanya bermohon, bisa diterima bisa tidak ya. Begitu kira-kira persyaratannya. Bayar uang pangkal, bayar simpanan wajib, bayar simpanan pokok, udah sah jadi anggota. Walaupun seharusnya di kemudian hari selanjutnya harus mengikuti pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan dasar. Dasar ini itu apa? Hak dan kewajiban anggota itu harus dia tahu. Jangan salah masuk rumah dia, pikirannya nanti seperti bank di sini kan, enggak. Begitu kira-kira, itu persyaratan.
selanjutnya itu Pak, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai anggota dari CU Damai ini? Jadi kita balikkan sedikit ya, wajibnya dulu kita bikin. Jangan kita hanya menuntut dulu, baru kewajiban kita nggak kita bahas. Kewajiban anggota itu dia wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ataupun ada peraturan-peraturan khusus. Itu wajib pertama. Yang kedua, wajib itu wajib menyimpan setiap bulan, minimal setiap bulan. Tapi kalau kita di kantor ini udah boleh tiap hari 5.000 satu hari nggak apa-apa gitu ya. Itulah kewajiban. Lalu haknya sebagai anggota koperasi, dia berhak untuk meminjam, kecuali anggota yang masih anak sekolah ya, di bawah 18 nggak bisa meminjam. Itu haknya. Hak dalam organisasi ini dia berhak untuk meminjam. Hak sosial. Hak sosial itu apa? Ketika anggota itu dalam keadaan suka dan duka, kita berikan haknya. Bagi anggota yang memenuhi kewajibannya tadi, itu juga ya. Itu intinya. Karena kita gerakannya itu kebersamaan gitu. Itulah hak dan kewajiban. Kewajiban anggota itu mengikuti peraturan yang ada di CU Damai, baik di dalam AD, ART dan peraturan-peraturan khusus yang lainnya, dan memberikan itu hak terutama, kewajiban terutama menyimpan itu kewajibannya. Baru haknya itu tadi, hak sosial ada dalam keadaan suka dan duka, tetap kita berikan hak sosialnya. Meminjam juga seperti itu. Kalaupun ada angin-angin nggak bisa saya minjam misalnya, berarti anggotanya nggak becus gitu. Itulah kira-kira. Baik, saya tambahin sedikit Pak. Ya, silakan. Iya, jadi kewajiban tadi udah jelas ya, mengikuti semua aturan-aturan yang ada di CU Damai, termasuk simpanan wajib. Simpanan wajib kita 30.000 per bulan. Kalau wajib gimana pengertian wajibnya? Harus ya. Kalau ini hari Senin, kalau kalian pakai baju nggak warna putih disuruh pulang sama bapak ini ya. Hari Jumat Sabtu ya, Kemudian, itu dia, mengikuti aturan itu aja. Benefitnya kebetulan kita CU Damai seperti bapak bilang tadi, anggota yang masih di bawah 60 tahun ke bawah, di bawah 18 tahun. itu ada sosial tadi bapak bilang. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan sampaikan ya, dengan BPJS tenaga kerja. Sebenarnya banyak benefitnya lah, keuntungan dengan hanya memberikan kewajiban apa yang ditentukan CU Damai 30.000 pasti berhak menerima. Demikian. Jadi pertanyaan selanjutnya itu Pak, bagaimana pembagian sisa hasil usaha atau SHU CU Damai ini? Nah, itu pun sudah tertuang semua di dalam apa tadi, dalam peraturan kita AD ART tadi. Artinya begini, SHU itu tidak mutlak dibagikan kepada anggota semua, tidak mutlak. Jadi yang kita bagikan kepada anggota itu 65% untuk anggota, 55% untuk jasa simpanannya, 10% untuk jasa pinjaman. Nyambungnya kita ini jasa simpanan dan jasa pinjaman 65%, 10% untuk dana pengurus, 5% 10% dulu pendidikan Pak. pendidikan 10%, pengurus 10%, sosial 5%, 5%, 2,5%, 5% dana risiko cadangan dan dana risiko umum. Jadi totalnya 100%. pengembangan daerah tertentu. Iya, daerah pengembangan kerja. Itulah itu kan pembagian yang di- SHU-nya. Jelas kalau katanya kita tengok nanti buku ART. Next. Jadi saya ingin tanya Pak, kan tadi ada kewajiban sebagai anggota itu, kalau per bulan itu hak wajib ada gabung. Bagaimana jika anggota tersebut melanggarnya? Dalam sebulan itu nggak ada yang gabung. Ya, karena kita rencana ke depan ada di notifikasi itu ya.
Anda belum menyimpan bulan ini, abaikan jika sudah. Kalau itu pun ya artinya kalau 1 bulan ya masih toleransi lah, entah gimana ya. Tapi kalau nggak ada, kata nggak ada itu nggak mungkin nggak ada uang 70.000 lah sekarang, karena kita juga di CU Damai anggota yang baru di bawah 65 tahun wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan, wajib. Kalau nggak terbayar nggak usah ikut, nggak usah gabung. Karena bukan angka yang luar biasa. Kalau 70.000 enggak, manfaatnya itu yang luar biasa. Jadi kalau nggak nabung dia sekarang begini, artinya ketika 3 bulan dia tidak menabung, haknya itu Diberhentikan jadi anggota. Itu mungkin jawabannya. itu jawabannya. Jadi supaya nggak gugur gimana, ya udah kejar lagi kan, biasa lagi nabung gitu. Jadi konsepnya seperti saya katakan tadi, kita konsep menabung. Menabung itu bukan banyaknya, tapi seringnya gitu. Sosial menentukan. 9 juta dan ketenaga kerjaan itu 2 juta. Nah, itu saya ingin bertanya, dalam biaya tersebut itu dipacukan dengan hal apa? Misalnya 42 juta itu apakah sama dengan orang yang meninggal lainnya? Apakah setiap orang yang meninggal itu mendapatkan 42 juta atau ada pedoman yang dipedomani dalam memberikan biaya tersebut gitu? Ya, artinya begini kan, kita kan mitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota, syaratnya itu bekerja. Bekerja itu apa aja boleh bekerja, entah aron, entah itu hanya tukang cuci, pokoknya ada pekerjaan dalam keadaan sehat waktu mendaftar itu. Jadi haknya 42 juta itu menurut SKB, syarat dan ketentuan berlaku bagi BPJS Ketenagakerjaan. Ketika syarat-syarat ini tercapai, orang itu tidak lama, paling lama 1 bulan sudah clear gitu, cair. Oke, syarat untuk mendapatkan itu wajib membayar premi, kita katakan untuk BPJS Ketenagakerjaan itu diantaranya itu 20.000 itu 10.000 untuk kecelakaan kerja, 6.800 untuk dana kematian, 3.200 administrasi dari CU ke BPJS Ketenagakerjaan. 20.000 itu termasuk simpanannya sudah tambah di CU 20.000. Kita ambil alih simpanan itu, jaminan hari tuanya kita alih biar satu tempat semua ininya. Jadi bukan artinya belum ada anggota kita sudah berpuluh menerima ini, termasuk besok Itu yang meninggal itu tidak ada pengecualian. Itu SKB dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin punya sekian pertanyaan yang dapat kami lontarkan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih Ibu Bapak sebagai pengurus dari CU ini yang sudah bersedia menyempatkan waktu, tenaga dan juga pikirannya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sudah kami ajukan tanya. Jadi untuk mengakhiri ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabupaten Jahe, karena dengan ini kami sangat terbantu dalam menyelesaikan tugas wawancara dan menemui kami, dan ini juga salah satu pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah kami gitu. Jadi selagi mengucapkan terima kasih Pak, dan dengan ini wawancara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekian video dari kami.